Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Sabela dengan NPM 1810631050153 dari kelas 6A akan menjawab latihan soal tugas individu 2 inovasi pendidikan mengenai proses inovasi pendidikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau diambil individu. Dalam hal ini, individu adalah unit pengambil keputusan yang lain. Prosesnya itu mulai dari tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, dan penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan setelah itu, konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Kedua adalah, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor pertama yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan adalah faktor kegiatan belajar mengajar. Faktor ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, yang menjadi kuncinya yaitu tenaga profesional atau guru. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan ini merupakan tujuan yang telah ditentukan oleh institusional maupun pendidikan nasional. Faktor yang kedua adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan yaitu adalah siswa itu sendiri. Yang mempengaruhi, kenapa siswa ini mempengaruhi? Karena siswa ini sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Setelah faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan adalah orang tua siswa. Orang tua siswa ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan. Baik ia sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pendanaan dana. Setelah ada faktor internal, ada faktor eksternal, lalu ada juga faktor internal dan eksternal, yaitu tidak lain adalah tenaga profesional atau tenaga kependidikan. Faktor yang ketiga yaitu faktor sistem pendidikan. Pada faktor ini, seringkali terjadi tenaga profesional pendidikan itu memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan mengajarnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendidikan agar guru atau tenaga profesional kependidikan tidak memiliki keterbatasan dalam hal mengasah kemampuan mengajarnya agar sesuai dengan zaman dan lebih baik serta lebih efektif. Serta dengan kemampuan mengajar yang baik, maka sistem pendidikan atau tujuan dari sistem pendidikan akan tercapai. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Hal ini agar suatu individu ataupun organisasi dapat menilai gagasan yang baru sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Dalam hal ini, individu atau organisasi itu
membuat keputusan atau decision making dalam hal menilai gagasan baru tersebut. Nah, selama proses decision making ini, informasi-informasi akan didapatkan oleh individu atau organisasi itu, dan dengan informasi yang jelas, maka individu ataupun organisasi itu dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Yang membedakan keputusan inovasi dengan keputusan yang lainnya adalah pada keputusan inovasi, proses paling pertama yaitu dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang sesuatu inovasi. Contohnya yaitu ketika kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak menjadi kompor gas yang sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas. Maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktentuan tentang kompor gas. Apakah kompor gas itu lebih bersih? Apakah kompor gas itu lebih hemat? Apakah kompor gas itu lebih tahan lama? Dan apakah juga mungkin kompor gas itu berbahaya dan sebagainya? Untuk sampai pada keputusan yang mantap, menerima atau menolak kompor gas, perlu adanya informasi yang cukup. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Pertanyaan adalah pertanyaan yang kelima. Zeltman, Duchan, dan Holbach pada tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahapan, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan tersebut. Langkah pertama atau tahapan pertama, tahapan permulaan atau initiation stage. Pada tahap permulaan ini terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Dalam langkah ini, sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahapan ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Sikap-sikap ini bisa berupa sikap terbuka terhadap inovasi maupun sikap memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan. Ketiga, yaitu langkah pengambilan keputusan. Dalam hal ini, segala informasi tentang inovasi, tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi ini memang dapat diterima, maka inovasi akan diterapkan dalam organisasi. Dan sebaliknya, jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap inovasi ini tidak dapat diterima, maka inovasi tidak diterapkan dalam organisasi. Maka dari itu, pada langkah pengambilan keputusan ini, komunikasi sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, maka pengambilan keputusan akan tepat. Yang kedua, yaitu tahap implementasi atau implementation stage. Pada tahap implementasi ini terdiri dari 2 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah awal atau permulaan implementasi. Dalam langkah awal ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Contohnya,
Setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah terlebih dahulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Lalu langkah yang kedua, yaitu langkah kelanjutan atau pembinaan penerapan inovasi. Dalam langkah ini, jika pada langkah awal telah berhasil diterapkan, maka pada langkah ini para anggota tinggal melanjutkan dan menjaga keberlangsungan dari penerapan inovasi tersebut. Demikian jawaban yang saya berikan dan saya utarakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.